Oke Bapak Ibu, kita masuk dalam khotbah. Pertama, saya selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan selamat Hari Paskah. Hari Paskah adalah kemenangan atas maut, dosa, dan iblis. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melupakan cikal bakal iman Kristiani. Cikal bakal, saya lihat kamus yang besar itu mengatakan asal usul, nenek moyang, keturunan, pendiri awal. Jadi kedua saling berkaitan. Masuk kedua itu adalah kematian dan kebangkitan, itu saling berkaitan Bapak Ibu. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Tanpa adanya kebangkitan, maka kematian hanya simbol dari kehancuran. Tanpa adanya kematian, maka tidak akan ada kebangkitan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, Injil mencatat bahwa kebangkitan Yesus Kristus terjadi pada hari yang ketiga. Mulai dari Jumat kita hitung, Sabtu dan Minggu. Dan pada hari ketiga, usai kematiannya di kayu salib. Sehingga menebus dosa umat manusia. Dan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kebangkitan Yesus Kristus memiliki makna yang sangat penting dalam iman Kristen. Merupakan bukti kemenangannya atas maut, dosa, dan iblis. Jadi kebangkitan ini memberikan jaminan kepada umat percaya bahwa dosa kita telah diampuni dan merupakan bukti kemenangan atas maut. Ya Bapak Ibu, mulai hari ini kita bangga memiliki Allah seperti Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan jaminan kepada umat percaya bahwa dosa kita diampuni, bahkan kita mengalami kebangkitan kembali di masa depan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus ada peristiwa sentral dalam iman Kristen. Memberikan berbagai manfaat penting bagi umat manusia. Jadi kebangkitan ini membuktikan kemenangan Kristus. Saya ulang lagi, maut, dosa, menjamin keselamatan, harapan, hidup kekal bagi orang percaya. Selain itu, kebangkitan juga memberikan motivasi, kekuatan, semangat untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, saya catat berapa manfaat utama kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, manfaat utama kebangkitan Yesus Kristus pertama adalah bukti keselamatan dan kemenangan. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia telah mengalahkan maut dan dosa, serta memberikan bukti nyata kuasanya yang ilahi. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa ia berkuasa atas maut. Yesus menyerahkan dirinya kepada Pilatus secara sukarela demi mengenapi apa yang Allah Bapa kehendaki atas diri Yesus, yakni berkorban demi menebus dosa umat manusia, agar barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, sampai detik ini saya bersaksi, sampai detik ini tidak ada seorang pun yang berhasil bangkit dari kematian dan naik ke surga
Satu waktu Yesus naik ke surga, dia nggak mati loh Bapak, dia hidup. Nggak ada tokoh-tokoh dimanapun boleh catat, boleh selidiki, boleh periksa. Nggak ada mati yang bangkit. Siapa yang mati yang bangkit seperti Yesus? 40 hari menampakkan diri dan naik ke surga hari ini kebangkitannya. Nanti kita lihat ada melayakan halikau kenaikan Yesus Kristus. Semua ada sejarahnya Bapak Ibu. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus memberikan hidup. Yesus pura berhak mengambilnya. Seperti tertuang dalam Yohanes pasal 10 ayat kita baca. 17 dan 18. Di sini mengatakan berbunyi, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, yang berkuasa mengambil kembalinya. Inilah tugas yang telah kami dari Bapakku. Jadi Yesus yang berkuasa Bapak Ibu. Yesus sendiri memberikan. Tidak ada siapapun sanggup merebut tangan Tuhan. Enggak ada. Cuma Yesus sendiri sukarela memberikannya. Nah, ini membuktikan keselamatan dan kemenangan Yesus atas maut. Yang kedua, manfaat utama kebangkitan Yesus yang kedua adalah membuktikan Yesus anak Allah. Selain membuktikan kuasanya atas maut, kebangkitan Yesus juga membuktikan bahwa ia adalah anak Allah, menjelma manusia. Banyak orang bertanya, bagaimana membuktikan Yesus anak Allah sebagai menjelma manusia? Pertama dengan baik-baik. Pernyataan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Yesus secara langsung menyatakan hubungan istimewa dengan Bapa. Menyebut dirinya sebagai anak Allah dan mengklaim memiliki pengetahuan tentang Bapa yang tidak dimiliki orang lain. Itu pertama. Yesus sendiri, pernyataan Yesus sendiri. Yang kedua, menyatakan Yesus anak Allah adalah kelahirannya ajaib Bapak Ibu. Kelahiran Yesus dari seorang perawan, seorang ibu namanya Maria. Tanpa ayah manusia. Dianggap sebagai bukti kekuatan ilahi dan keistimewaan hubungannya dengan Allah. Ketiga, membuktikan Yesus anak-anak Allah, mujizat-mujizat. Yesus melakukan banyak mujizat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menunjukkan kekuasaan ilahi, hubungan istimewa dengan Bapa. Keempat, membuktikan Yesus anak-anak Allah. Nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Banyak nubuat dalam perjanjian lama dipahami oleh orang Kristen sebagai pengenapan para diri Yesus. Mendukung identitasnya sebagai Mesias dan anak Allah. Yang seterusnya, membuktikan Yesus anak Allah ada pengakuan para rasul dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Banyak tokoh Alkitab termasuk Yohanes Pembaptis, para rasul dan tokoh-tokoh lain secara eksplisit mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dan selanjutnya membuktikan Yesus anak-anak Allah ada Injil-Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Menceritakan kehidupan Yesus. Termasuk perkataan, perbuatan Yesus. Menunjukkan hubungan istimewa dengan Bapa dan gelarnya sebagai anak Allah. Dan seterusnya juga membuktikan Yesus anak Allah penyembahan kepada Yesus. Jemaat Kristen di masa awal dan sekarang menyembah Yesus sebagai Tuhan.
Dan anak Allah menunjukkan pengakuan akan keilahiannya. Dan juga membuktikan Yesus anak Allah kematian, kemarin kematian Jumat, dan kebangkitan hari ini. Kematian dan kebangkitan Yesus dipahami sebagai pengorbanan untuk menebus dosa manusia yang bukti kekuasaan ilahinya. Nah, Bapak Ibu, itu menyatakan, membuktikan Yesus anak Allah. Dan sekarang utama manfaat kebangkitan Yesus yang ketiga adalah Kristus bangkit. Kristus atau kebangkitan Kristus sebagai jaminan keselamatan. Kebangkitannya memberikan keyakinan bahwa kita tidak lagi di dalam dosa. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada keselamatan dan pengampunan. Dosa Adam membuat semua manusia menuju kematian kekal. Karena itu seperti semua orang mati dalam persekutuan dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali oleh dalam persekutuan Kristus. Berkat kebangkitan Yesus Kristus, maksud saya, berkat kebangkitan Yesus Kristus, manusia terbebas dari belenggu dosa, berperoleh hidup yang kekal sebagaimana tertuang di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sini mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Oleh karena itu sudah selayaknya dan sepantasnya kita mensyukuri dengan penuh sukacita. Yang keempat, manfaat utama kebangkitan Yesus Kristus keempat, memberikan manusia semangat, harapan yang baru. Kematian Yesus Kristus memang sampai membuat para murid cemas, takut, kehilangan mempunyai tujuan hidup. Namun, Yesus tidak membiarkan hal itu berlarut-larut. Pada hari ketiga, Yesus bangkit, memberikan para murid semangat dan harapan baru. Dan dari disitulah pemberitaan Injil dimulai, sesuai tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan usai memahami makna kebangkitan Yesus Kristus di atas, sudah sepatutnya kita beriman teguh kepadanya. Kebenaran Injil berdasar kebangkitan Yesus. Jika Kristus tidak bangkit, berarti para rasul salah menggambarkan Tuhan. Dan mereka bisa disebut pembohong. Tidak ada perbedaan antara kehidupan orang Kristen dan orang tidak percaya. Semua akan mengalami kebinasaan kalau Yesus tidak bangkit. Karena Yesus benar-benar bangkit, kita telah beriman kepada Tuhan Yesus yang benar. Itulah menjadi landasan penting kita menjalani hidup dengan baik, berjuang mengejarkan tugas keselamatan selama di dunia ini. Yang kelima, utama manfaat kebangkitan Yesus, memberi motivasi dan semangat. Kebangkitan memberikan motivasi, semangat untuk hidup dalam pelayanan Tuhan, serta kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Yang keenam, terobosan dalam pengenalan Yesus. Kebangkitan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keilahian, kemuliaan, dan kuasa Yesus. Ketujuh, pemulihan dan kesatuan. Kebangkitan memulihkan kembali tubuh dan roh manusia, menyatukan keduanya, memulihkan manusia ke hadirat Tuhan. Yang kedelapan, utama manfaat
Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, pelayan Kristus berlanjut. Kebangkitan memungkinkan Yesus untuk terus menjadi perantara, pembela umat manusia di hadapan Allah. Yang ke-9, kekuatan untuk hidup dalam Kristus. Kebangkitan memberikan kekuatan, semangat untuk hidup dalam Kristus, menghadapi masa depan dengan harapan, melakukan pekerjaan Tuhan. Yang ke-10, Bapak Ibu, jaminan hidup berarti kebangkitan menunjukkan bahwa jerih payah orang percaya tidak sia-sia. Semua dilakukan oleh Tuhan berharga. Terakhir ada pencapaian tujuan hidup. Pencapai tujuan akhir. Kenaikan Yesus ke surga merupakan bagian dari proses kebangkitan. Menandakan penyempurnaan karya keselamatan dan pencapaian tujuan akhir bagi umat percaya. Itu ada arti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kali ini kita harus bersuka cita. Kali ini kita harus merasa bangga melihat Allah seperti Yesus. Dia hidup hari ini. Dan saya percaya apapun masalah persoalanmu hari ini, kalau kita percaya Yesus sudah bangkit, sudah memulihkan, menyembuhkan, membebaskan dari masalah kita apapun kita hadapi. Saya percaya Yesus juga membebaskan kita dari segala masalah perkara dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Kita yakin Yesus kita sembuh, Yesus hidup. Dia sudah membuktikan dia mengalahkan maut. Dia sudah membuktikan bahwa maut tidak sanggup menahan dia. Maka dia bangkit. Maka hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Apapun masalahmu yang kau hadapi pada saat ini, Yesus sanggup melakukan semua itu. Amin, Bapak Ibu. Yang penting engkau percaya. Tunjukkan kasihmu, kesetiaanmu kepada Tuhan. Bahwa Yesus sanggup. Saya beri kesempatan Bapak Ibu, bagi hari ini, engkau percaya Yesus sudah bangkit. Yesus sudah membebaskan segala dosa kita, memulihkan, mengembalikan posisi kita. Maka hari ini kemenangan-kemenangan sudah terjadi. Maka semua masalahmu selama ini kamu merasa sulit bagi hidupmu, selama ini kamu merasa seperti Yesus nggak ada apa-apanya, semalam ini kamu masih bingung, kamu masih kecewa, masih putus asa, belum melihat sesuatu apapun terjadi dalam hidupmu. Hari ini engkau menyerahkan seluruh hidupmu dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus pasti menjamahmu. Yesus pasti menolongmu, Bapak Ibu. Hari ini, bagi siapapun, sakit penyakit apapun, dan sakit otot, sendi, kepala, apapun. Karena Yesus sudah sembuh, sudah mengalahkan maut. Yesus bisa membebaskanmu hari ini. Bebas segala penyakitmu, bebas segala masalahmu, bebas segala utangmu, bebas segala apapun. Yang penting hari ini engkau ingin Tuhan jamah. Datang kepada Dia. Dialah Allah yang sanggup. Dia Allah yang punya kedaulatan, otoritas yang penuh. Tuhan yang melihat hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh serahkan pada Tuhan, Dia akan beracara bertindak pada hari ini.